الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Farada siyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, sidang salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dari hari pertama sampai malam hari ini, malam ke-10, Allah terima segala amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, dan qiyam kita, dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah terima sebagai itqum minan nar, dan nanti akan kita dapatkan dari Allah langsung di yaumil qiyamah dengan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini adalah malam yang ke-10. Tidak terasa Ramadan yang kita harap-harap 2 bulan sebelumnya, dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian sebulan sebelumnya kita rubah doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini, malam hari ini, ternyata kita sudah berada di malam ke-10 di bulan Ramadan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita, bahwa kita pada hari ini, pada malam hari ini, dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan. Alhamdulillah. Berarti doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, para kiai kita, ulama-ulama kita, dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini ternyata kita masih bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-10. Kalau kita lihat di sebagian besar masjid-masjid kita, di masjid saya, alhamdulillah masih ada 8, 9 saf. Di masjid-masjid yang lain kita akan lihat safnya makin maju, bukan makin ke belakang, makin penuh, tapi makin maju. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan untuk bisa menghabiskan waktu kita di malam-malam harinya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di siang harinya kita berpuasa di bulan Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, meninggalkan hal-hal yang awalnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang bulan Ramadan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditahan segala yang dibolehkan sebelum bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Ada begitu banyak orang-orang, jamaah kita, keluarga kita, sanak famili kita, handai taulan kita, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Dalam salah satu kitab Sahih At-Taghyir, di dalamnya disampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan diri kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan ditampilkan namanya
di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka akankah sayang kalau seandainya di 10 malam terakhir, 10 malam pertama kita, besok kita masuk di hari yang ke-10, belum begitu banyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belum begitu serius kita memberikan kesempatan untuk diri kita mempersembahkan hal yang terbaik untuk Ramadan 1446 Hijriah, maka kesempatan itu akan kita lewatkan berulang-ulang kali. Berapa kali Ramadan yang Allah berikan kepada kita kesempatannya, kalau seandainya Ramadan 1446 Hijriah ini tidak kita optimalisasi untuk kita gunakan memperbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ibadah salat wajib kita di masjid, menguatkan dan memaksa diri kita untuk melaksanakan salat sunnah-sunnah rawatib, bersedekah dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah bulan bonus, bulan laundry, bulan promosi buat kita semua. Pahala-pahala sunnah dijadikan olehnya menjadi pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan ganda yang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan kepada kita. Bapak Ibu para jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang terus serius untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berharap kita di antara orang-orang yang punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari kata la'allakum tattaqun, Allah menggunakan kalimat predikat future, continuous tense dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arabnya ada fi'il mudhari', la'allakum tattaqun. Perasaan takwa kita, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di bulan Ramadan sebelumnya, tidak berhenti di awal Ramadan, tidak berhenti di akhir Ramadan, di 10 pertama bulan Ramadan. La'allakum tattaqun adalah aktivasi kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan para salafus saleh memberikan contoh kepada kita di akhir bulan Ramadan, mereka bersedih hati akan ditinggal oleh bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka berharap-harap cemas apakah amal ibadah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ratusan ribu manusia muslim yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di antaranya ada nama-nama mereka utaqa'u minan nar, yadkhulunal jannah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh sudah memberikan contoh kepada kita. Mereka 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka digolongkan termasuk orang-orang yang diterima Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, tentunya kita termasuk orang-orang yang di sini bersemangat untuk mengoptimalisasi Ramadan yang ke hari 9 menjelang hari yang ke-10. Sudah begitu banyak mujahadah kita, sinergi kita bersama dengan istri dan anak kita, handai taulan kita, keluarga kita, teman kita, masyarakat kita, jamaah kita, pengurus masjid kita dan lain sebagainya untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan-amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, ada salah satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
tatkala kita sudah mempersembahkan amal ibadah terbaik di bulan Ramadan, qiyamul lailnya, siamnya tidak pernah kurang dan kita jaga sebaik-baiknya. Bukan hanya batalnya kita dari puasa, tapi batalnya kita dari nilai puasa di siang harinya. Di malam harinya kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan qiyam, tarawih, dan bahkan di tengah-tengah nyenyaknya kita tidur, kita bangun di sepertiga malam terakhir menjelang sahur menghadap Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Karena salah satu dari waktu yang Allah persembahkan kepada kita sebagai hambanya adalah waktu fajar. Waktu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 13 waktu yang Allah berikan kepada kita agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang pertama, tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berbahagia, sesungguhnya Allah menyukai, sesungguhnya Allah bergembira ketika ada hambanya yang meminta kepadanya. Sebaliknya, ketika ada hambanya yang malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah golongkan mereka ke dalam orang-orang yang menyombongkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'anul Karim, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna fi jahannam dakhirin." Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, barang siapa orang-orang yang menyombongkan dirinya, lalai dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berbangga dengan apa yang ia milikinya, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sombong, yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jamaah, para ibu, para bapak, jamaah Masjid Al-Insan yang Allah muliakan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala bergembira ketika hambanya memohon kepadanya. Allahu yaghdabu ayyatruka su'alahu. Allah bahkan membenci, murka kepada hambanya yang lalai meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Sedangkan kita ketika ditanya, diminta oleh manusia, berkali-kali diminta oleh manusia, kita marah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika sering kita minta permohonan kepadanya, munajat kita kepadanya, maka di saat itulah Allah bergembira kepada kita. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah juga sampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn Adam, innaka da'awtani wa rajautani, ghafartu lak." Ya anak Adam, sekiranya engkau berdoa kepadaku dan bermunajat kepadaku, bermohon kepadaku, maka niscaya aku akan berikan ampunan kepadaku. Fala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak melihat seberapa besar dosa-dosa yang engkau memiliki, apalagi datangnya dengan bulan Ramadan ini. Tidak perlu heran berapa banyak orang-orang yang tidak menjadikan doa-doa ini menjadi sebuah kewajiban yang memaksa dirinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita lalaikan adalah doa yang selalu pertama kali saat menjelang azan maghrib kita lalaikan. Padahal di sana adalah salah satu doa yang mustajab yang Allah berikan. Lis-shaimi da'wat la turad 'inda fitri. Kata Nabi Muhammad SAW, ada satu doa, ada satu waktu yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'inda fitri. Dan berapa banyak orang-orang yang melalaikan waktu yang sangat singkat ini. Marilah saat-saat esok hari ketika kita menjelang azan berkumandang, kita sudah siap dengan santapan buah korma kita. Kalau tak ada korma kita,
boleh dengan air putih has-hasa, seteguk demi seteguk air putih. Kalaupun yang lain tidak ada, baru kita makan makanan yang lain. Maka kebiasaan kita di Indonesia ketika datang menjelang azan maghrib, yang kita lakukan, kita sibuk menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Ketika azan berkumandang, kita sibuk menghabiskan semua makanan yang ada di tengah kita. Padahal di sana dakwatun la turad. Ada dakwat, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajarkan kepada kita ketika kita sambil makan korma. Bapak, Ibu, kita sambil makan korma, maka korma yang pertama kita makan sambil kita angkat tangan kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan makanan yang kita makan sebanyak-banyaknya sampai kita lupa dengan doa, da'awat la turad saat itu, dan tidak ada lagi lain doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, ketika kita melakukan salat tarawih nanti di sini, kemudian kita pulang tidur, istirahat di rumah kita, bangun menjelang sahur, kita memakan santap sahur, kemudian kita kembali ke masjid untuk melaksanakan salat subuh. Ternyata di antara sepertiga malam di sana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Siapa may yad'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, astajibu lahu wa may yas'alni a'tihi. Siapa-siapa di antara hambaku yang memohon doa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa-siapa di antara hambaku yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa-siapa di antara hambaku yang memohon ampunan, maka akan aku ampunkan. Maka di sela-sela makan sahur kita, jangan lupa kita selipkan doa terbaik untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, handai taulan kita, dan seterusnya, agar kita betul-betul mendapatkan anugerah di makan sahur. Yang ketiga, yang paling penting adalah di malam-malam 10 terakhir, karena di sana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dikisahkan dan diriwayatkan, Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan di dalam malam Lailatul Qadar?" Doa ini, doa yang kita hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyaklah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Allah Maha Pengampun, pencinta, pemaaf dari hambamu yang memohon ampunan, maka fa'fu anna, ampunkanlah hambamu ini. Terakhir, marilah kita membiasakan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal, kita sertai dengan artinya tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan juga akhirat berikanlah aku berikan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Doa-doa yang kita hafal, sertakanlah dengan artinya yang menjalar di dalam hati kita, sehingga betul-betul doa yang kita panjatkan betul-betul datang dari hati yang terdalam dari kita. Mudah-mudahan seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang tutaqa'u minan nar, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.